Pemirsa, calon gubernur Sumatera Barat nomor urut 1 Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran kampanye. Mulyadi diduga mencuri start kampanye saat menjadi pengisi acara media elektronik dengan menyampaikan visi misinya sebagai calon gubernur. Maulana Bungaran sebagai kuasa hukum pelapor yang bernama Yogi Ramon datang ke Bareskrim Polri terkait kecurangan yang diduga dilakukan Cagup Sumbar Mulyadi. Maulana sebelumnya telah melaporkannya ke Bawaslu. Mulyadi diduga menyampaikan program serta visi misinya sebagai calon gubernur Sumatera Barat pada program berita di salah satu stasiun televisi swasta pada 12 November 2020. Padahal waktu kampanye yang telah ditentukan yakni pada tanggal 22 November hingga 2 Desember 2020. Tim advokasi Pilkada Sumatera Barat, saya Maulana Bungaran didampingi oleh rekan-rekan kami, Munasir Mustaman. Hari ini kami mendampingi pelapor dalam kasus dugaan kampanye di luar jadwal yang diduga dilakukan oleh salah satu calon gubernur Sumatera Barat, yaitu Mulyadi, terkait dengan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Sebagaimana diketahui bahwa kampanye untuk media elektronik itu dilakukan mulai tanggal 22 November sampai 2 Desember. Jadi dugaan itu kami telah melaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian sekarang perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dipantau ketat, termasuk penyelenggaraan pilkada harus jadi perhatian semua pihak dan protokol kesehatan harus diterapkan secara tegas. Yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga beresiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback, mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID dan ekonomi. Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, terutama nanti pada saat hari pencoblosan dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Pemirsa, waktu luang saat tidak belajar secara daring dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif. Ya, seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Negeri 02 Pantai Bakti Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dalam memperingati Hari Anak Sedunia. Mereka melukis di barang bekas menjadi aktivitas positif yang menghasilkan sebuah karya seni. Barang bekas ternyata sangat bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menghasilkan sebuah karya seni. Di SDN Pantai Bakti 02 Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, MSI Peduli mengajak para siswa-siswa sekolah ini untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, mereka diajarkan untuk memanfaatkan barang bekas seperti kaleng cat bekas dan botol bekas. Barang bekas ini kemudian dilukis sebagai sebuah karya seni dan diisi dengan tanaman dalam upaya mewujudkan program Green School. Dengan adanya kegiatan MSI Peduli ini, udah pasti akan meningkatkan ya kreativitas anak-anak, juga kinerja para pendidik di sekolah ini. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MSI Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Dalam kegiatan ini, MSI Peduli juga melakukan penanaman pohon di lingkungan SD Negeri Pantai Bakti 02 dengan melibatkan pihak sekolah dan para siswa.
Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk menahan aktivitas Cina, pasukan militer Amerika Serikat siap mendukung Filipina di Laut Cina Selatan. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.